Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rizky Yuliani, mahasiswa pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat di Universitas Jember. Di sini, saya akan membahas materi tentang teks deskripsi. Tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dalam teks deskripsi, menyunting teks deskripsi yang telah disusun, mampu menyusun atau menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur teks. Peta konsep yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi, dan yang terakhir, menyusun dan menyunting teks deskripsi. Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describe, yang artinya menggambarkan atau merincikan sesuatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang dilukiskan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra, yaitu melihat, mendengar, merasakan, bahkan mencium apa yang dilukiskan sesuai dengan citraan penulisnya. Jadi, pengertian dari teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, peristiwa maupun tempat tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan apa yang dideskripsikan oleh sang penulis. Ciri objek teks deskripsi. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, yaitu objek yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks. Ciri tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, yaitu menggambarkan tempat wisata yang indah. Akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus, misalnya ramah, hijau cerah, biru toska, maupun kuning emas. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal yang menggunakan kata-kata dengan emosi kuat, yaitu ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh, ataupun kucing yang lucu. Langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi. Langkah yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul yang menarik. Langkah kedua, membuat kerangka bagian-bagian teks deskripsi. Langkah ketiga, mencari data seperti halnya membaca, mengamati, dan berkunjung. Langkah yang keempat, menata kalimat-kalimat ke dalam paragraf pembuka atau identifikasi, paragraf bagian maupun paragraf penutup. Dan yang terakhir, langkah kelima, yaitu memerinci objek atau suasana dengan penginderaan, kalimat dengan kata emotif atau majas. Berikut ini merupakan contoh teks deskripsi yang berjudul Pantai Ora, Surga Tersembunyi di Maluku. Nah, bisa dibaca nih sama teman-teman. Pantai Ora itu dapat dideskripsikan melalui teks tersebut. Dari teks tersebut dapat digambarkan oleh sang penulis apa sih Pantai Ora itu dan apa aja yang terdapat di sana. Struktur teks deskripsi berisi 3, yaitu yang pertama, identifikasi atau gambaran umum.
Dan yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir, simpulan atau kesan atau penutup. Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah, ataupun makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian berisi perincian bagian objek yang diuraikan atau dirinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dalam teks deskripsi dapat diisi dengan yang pertama, apa yang dilihat yaitu bagian-bagiannya, komposisi warnanya, kesan dari penulis tentang objek itu. Yang kedua, apa yang didengar yaitu suara apa yang didengar, seperti apa suara-suara itu menurut penulis atau membandingkannya dengan suara apa. Dan yang terakhir, apa yang dirasakan dengan mengamati objeknya. Jenis pengembangan deskripsi bagian. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan pintu masuk, bagian tengah, maupun bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, yaitu pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak, dan pasirnya, maupun pemandangan tumbuhan dan hewan yang ada di pantai. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai mengikat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Deskripsi bagian berupa pengfokusan, berisi bagian yang disukai dan bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat biru memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Yang terakhir, kesimpulan atau kesan. Bagian ini merupakan penutup teks tentang kesimpulan atau kesan penulis. Bagian ini bersifat pilihan, boleh ada atau tidak. Paragraf pertama yang merupakan identifikasi atau gambaran umum objek, terdapat nama-nama objek dan lokasi maupun gambaran yang menjelaskan tentang objek tersebut. Pada paragraf kedua yang menjelaskan deskripsi bagian, yaitu lebih memerinci tentang pasir, laut, dan pohon kelapa. Sedangkan paragraf ketiga juga memerinci namun lebih menjelaskan pada keadaan senja di pantai Orang. Paragraf yang terakhir, yaitu paragraf penutup, lebih menjelaskan kesan secara umum, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks deskripsi. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Contohnya, melihat, membawa. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang tercakup dalam kata khusus disebut hiponim. Contohnya, melihat dan melirik, mengedip dan memandang, membawa dan menjinjing, menjunjung, cantik dan elok, molek, indah, serta menakjubkan. Kalimat terperinci untuk mengkonkretkan atau memperjelas. Dalam teks deskripsi, kita memerlukan perincian untuk memperjelas atau mengkonkretkan sebuah objek. Makin rinci objek yang kita gambarkan, makin jelas pula pembaca atau pendengar memahami suatu objek. Contohnya, ibuku orang yang sangat sabar. Maka kalimat perinciannya yaitu, ibu tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Sejak ayah meninggal, ibu yang mencari nafkah untuk kami. Kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Penggunaan alat indera seperti mata, telinga, hidung, ataupun kulit sangat penting dalam sebuah teks deskripsi karena dapat membantu pembaca seolah-olah melihat
mendengar atau merasakan apa yang kita ungkapkan. Contohnya, angin semilir membelai rambutku, yaitu indera perabaan. Aroma melati memenuhi ruangan ini, indera penciuman. Pohon kelapa bergemerisik ditiup angin, indera penglihatan. Baju yang dipakainya sangat cantik, berwarna biru muda dipadukan dengan kalung mutiara, yaitu indera penglihatan. Kata dengan emosi yang kuat. Dalam teks deskripsi, kata sangat memegang peranan penting untuk memperjelas apa yang ingin kita ungkapkan. Kata dalam teks deskripsi memiliki daya yang luar biasa untuk memperkuat gambaran yang kita inginkan. Contohnya, ayahku memang tangguh, setiap hari bekerja keras untuk menghidupi keluarga kami. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapat awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, dan sisipan atau infiks. Contohnya, pemandangan, yaitu terdiri dari pen, pandangan, dan an. Kata hubung atau konjungsi adalah kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frasa, klausa, atau kalimat. Berdasarkan fungsinya, konjungsi dibagi dua. Yang pertama, konjungsi intra kalimat, yaitu konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya, dan, juga, tetapi, sehingga, lalu, kemudian. Yang kedua, yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya, meskipun demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, akhirnya, selanjutnya, lalu, kemudian. Kaidah penyuntingan teks deskripsi. Penggunaan huruf kapital atau huruf besar, tanda koma, tanda titik pada teks. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, Pantai Ora berada di Desa Saleman, Kecamatan Serang Utara, Maluku. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti jadi, dengan demikian. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi. Contohnya, Pantai Ora, Danau Toba, Selat Lombok, Teluk Tomini. Huruf kapital dipakai jika kata mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya, ukiran Jepara, sarung Makassar. Penggunaan kata depan dan awalan di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan, di ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, seperti di pantai, di belakang, di atas, atau di bagian barat. Sebagai awalan, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, diberi, diajak, dan dilihat. Penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S. Fonem K, P, T, S luluh setelah mendapat awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, S. Contohnya, memengaruhi terdiri dari men dan pengaruh. Memesona terdiri dari men dan pesona. Mengarantina terdiri dari men dan karantina. Fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Contohnya, memprakarsai, mengklasifikasi, dan mengkreasi. Fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan men yang diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf K, P, T, S. Contohnya, mempertaruhkan dan memperluas. Cukup sekian materi teks deskripsi pada pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan yang lainnya. Sekian.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.